Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma Siti Yunia, NIM K2318052. Saya di sini akan menjelaskan salah satu aplikasi dari materi statistika terapan. Nah, yang kita akan bahas kali ini yaitu mengenai uji chi-square. Nah, di sini kita akan mengetahui hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori dengan perhitungan menggunakan Excel. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada hubungan antara tipe sekolah dengan jenis kelamin siswa. Nah, apakah ada juga kecenderungan sekolah negeri itu lebih banyak murid perempuan jika dibandingkan sekolah swasta? Nah, di sini untuk yang pertama itu telah disajikan data, ada 24 data siswa, di situ ada nama, jenis kelamin, dan sekolah. Nah, di situ jenis kelamin dan sekolah itu merupakan variabel kategori. Nah, di situ variabel kategori jenis kelamin itu ada dua. Nah, untuk kode 1 itu adalah laki-laki dan untuk kode 2 itu perempuan. Selanjutnya, untuk sekolah itu juga memiliki dua variabel kategori. Di situ ada kategori tipe 1 atau kode 1 itu swasta dan kode 2 itu negeri. Nah, misalkan nih, yang pertama ya, untuk data pertama itu ada Andi. Andi itu jenis kelaminnya berkode 1 dan sekolahnya berkode 1. Artinya, Andi adalah laki-laki yang bersekolah di swasta. Nah, di sini kita akan menggunakan uji chi-square person. Dengan menggunakan perhitungan Excel, kita akan mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin, antara kategori jenis kelamin dengan kategori tipe sekolah. Nah, di sini untuk menyelesaikan langkah-langkah tadi, nah di sini ada langkah-langkah, ada 5 langkah. Yang pertama, itu kita akan menghitung nilai frekuensi pengamatannya. Nah, yang kedua, kita akan menghitung nilai frekuensi harapan. Dan yang ketiga, kita akan menghitung nilai statistik chi-square Pearson. Dan yang keempat, kita akan menghitung nilai dari derajat bebasnya. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan pengambilan kesimpulan. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu kita akan mencari frekuensi pengamatan. Nah, setelah kita masuk ke Excel, berdasarkan data yang kita tampilkan tadi, kita di sini akan menyajikan sebuah tabel. Di sini tabelnya adalah 2 kali 2. Nah, maksud dari tabel 2 kali 2 itu apa sih? Tabel 2 kali 2 itu artinya di sini ada 2 baris kategori dan 2 kolom kategori. Untuk baris kategorinya ada laki-laki dan perempuan, untuk kolom kategori ada swasta dan negeri. Nah, berdasarkan data tadi, kita peroleh bahwa laki-laki itu ada 9 orang yang memilih sekolah swasta dan ada 2 orang yang memilih sekolah negeri, sehingga total jumlah laki-lakinya ada 11 orang. Kemudian, untuk perempuan ada 3 orang yang memilih sekolah swasta dan ada 10 orang yang memilih sekolah negeri, sehingga total jumlah perempuan ada 13. Kemudian, untuk total siswa yang sekolah di swasta, itu ada 9 laki-laki dan 3 perempuan, sehingga ada 12 siswa. Kemudian untuk siswa yang sekolah di negeri, itu ada 2 laki-laki dan 10 perempuan, sehingga totalnya ada 12. Sehingga sama dengan total keseluruhan siswa data yang kita peroleh, yaitu ada 24 siswa. Oke, selanjutnya setelah frekuensi pengamatan kita peroleh, kita akan mencari frekuensi harapan. Nah, di sini frekuensi harapan itu, kita yang pertama, di situ nanti kita akan mencari 4 nilai frekuensi harapan, karena di situ ada 4 nilai kategori. Jadi masing-masing kita harus mencari frekuensi harapannya. Yang pertama, kita mencari frekuensi harapan laki-laki yang memilih sekolah swasta. Untuk rumusnya itu dengan F harapan laki-laki yang sekolah swasta, itu sama dengan jumlah laki-laki, tadi ada 11 ya kan,
dan dikali dengan jumlah siswa yang bersekolah di swasta dibagi dengan jumlah total siswa. Oke, kita masukkan ke dalam Excel. Nah, bisa kita lihat di situ dengan menggunakan rumus yang telah ditampilkan, yaitu ada 11 jumlah laki-laki dikali dengan total siswa yang sekolah di swasta dibagi dengan total seluruh siswa. Nah, itu kita akan menemukan frekuensi harapan laki-laki yang bersekolah di swasta, yaitu hasilnya adalah 5,5. Oke, selanjutnya kita akan mencari frekuensi harapan laki-laki yang memilih sekolah negeri. Nah, rumusnya sama, yaitu frekuensi harapan untuk laki-laki yang sekolah di negeri, itu jumlah laki-laki dikali jumlah siswa yang memilih negeri. Nah, dibagi dengan jumlah total siswanya. Di sini kita masukkan ke dalam Excel, itu adalah 11 jumlah laki-laki dikali dengan jumlah siswa negeri dibagi dengan keseluruhan siswa. Nah, itu kita peroleh hasilnya adalah 5,5. Sama dengan frekuensi harapan laki-laki yang memilih sekolah swasta. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan mencari frekuensi harapan perempuan yang sekolah swasta. Nah, rumusnya yaitu frekuensi harapan untuk perempuan di swasta adalah jumlah perempuan dikali dengan jumlah siswa di swasta dibagi total keseluruhan siswa. Kita masukkan juga ke dalam Excel. Nah, di situ untuk jumlah total perempuannya itu ada 13, dikali dengan jumlah siswa yang di swasta itu ada 12, dibagi dengan total siswanya ada 24. Sehingga kita peroleh nilainya 6,5 untuk frekuensi harapan perempuan yang sekolah di swasta. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi harapan perempuan yang memilih sekolah, maaf ini harusnya sekolah negeri. Nah, untuk yang di sekolah negeri, itu untuk rumusnya itu sama ya, seperti yang tadi, yaitu adalah jumlah siswa. Sebentar untuk rumusnya. Nah, ini untuk rumusnya, yaitu frekuensi harapan perempuan yang sekolah di negeri itu jumlah perempuan seluruhnya dikali dengan jumlah siswa yang bersekolah di negeri dibagi dengan total siswa. Ini saya kembalikan ke rumus awal karena sepertinya di rumus yang terakhir belum terinput. Jadi rumusnya sama ya, hanya disesuaikan untuk negeri dan swasta untuk kategori sekolahnya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di tabel Excel, kita masukkan jumlah total siswanya ada 13, dikali dengan total siswa yang sekolah di negeri, dibagi dengan keseluruhan siswa, itu ada 24, kita peroleh 6,5. Nah, jadi berdasarkan frekuensi harapan yang telah kita hitung, kita peroleh, nah seperti ini, kita peroleh datanya, yaitu untuk laki-laki yang memilih sekolah swasta adalah 5,5, laki-laki yang memilih sekolah negeri adalah 5,5, untuk perempuan yang memilih sekolah swasta 6,5, dan untuk perempuan yang memilih sekolah negeri itu ada frekuensi harapannya adalah 6,5. Nah, berdasarkan data tersebut kita ketahui bahwa nilai frekuensi harapan semua itu ada di atas 5. Nah, bagaimana jika nilai frekuensi harapan di bawah 5? Nah, berdasarkan buku, itu dikatakan bahwa jika nilai frekuensi harapan di bawah 5, maka kita harus menggunakan alternatif yang lain. Nah, karena di sini sudah di atas 5 semua, berarti sudah akurat. Karena kalau di bawah 5 itu, uji chi-square-nya itu kurang akurat. Nah, di sini sudah akurat, sehingga kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu kita akan mencari nilai chi-square persen-nya. Di sini kita akan mencari nilai chi-square persen, yaitu, nah dengan rumus, kita punya rumus di sini, bahwa chi kuadrat sama dengan sigma, frekuensi pengamatan dikurangi frekuensi harapan, itu dikuadratkan dibagi dengan frekuensi harapan.
karena kita punya 4 nilai kategori, sehingga kita masukkan semuanya, kita total, kita sigma. Nah, di sini kita dapat untuk frekuensi, untuk yang pertama, nilai yang pertama ya, kita menghitung laki-laki yang bersekolah di swasta. Nah, itu ada 9, untuk frekuensi pengamatannya ada 9 laki-laki, dikurangi dengan frekuensi harapannya tadi 5,5, itu kita kuadratkan, dibagi dengan frekuensi harapannya, itu 5,5. Yang kedua, itu adalah laki-laki yang bersekolah di negeri. Nah, itu ada frekuensi pengamatannya ada 2 laki-laki, dan untuk frekuensi harapannya 5,5. Itu kita kurang, lalu kita kuadratkan dibagi dengan frekuensi harapannya, 5,5. Yang ketiga, itu adalah perempuan yang memilih sekolah swasta. Itu ada frekuensi pengamatannya ada 3 perempuan, dikurangi dengan frekuensi harapannya, 6,5, dikuadratkan dibagi dengan frekuensi harapannya, 6,5. Ditambah dan yang terakhir itu adalah perempuan yang bersekolah di negeri. Nah, frekuensi pengamatannya ada 10 perempuan, dikurangi dengan frekuensi harapannya adalah 6,5, lalu dikuadratkan dibagi dengan frekuensi harapan, yaitu adalah 6,5. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 8,224. Oke, kita sudah peroleh nilai untuk chi-square person, maka kita selanjutnya akan mencari titik kritis. Nah, untuk titik kritisnya, sebelum kita mencari titik kritis, kita harus mencari tahu nilai derajat bebasnya berapa. Nah, di sini untuk nilai derajat bebasnya, itu dengan rumus, atau kita bisa kenal dengan DF. DF itu adalah jumlah baris dikurangi dengan 1, dikali dengan jumlah kolom dikurangi 1. Nah, tadi jumlah barisnya kan ada 2, baris laki-laki dan perempuan. Jumlah kolomnya ada 2, kolom dari sekolah negeri dengan sekolah swasta. Jadi DF-nya itu adalah 2 min 1 dikali 2 min 1. Kita peroleh DF-nya itu adalah 1. Oke, selanjutnya kita punya DL1. Sekarang kita bisa sudah mengambil kesimpulan. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, nah, dengan melihat tabel chi-square, kita peroleh dari nilai kritisnya, yaitu nilai kritis chi-square person dengan derajat bebas yang kita peroleh adalah 1, dengan tingkat signifikan 5%, 5%-nya itu adalah alfa. Nah, kita peroleh sebesar 3,84. Itu kita lihat dari tabel yang ada di buku, tabel chi-square. Nah, selanjutnya, berdasarkan data yang telah kita peroleh dan telah kita analisis, kita akan membuat gambar. Nah, berdasarkan gambar, untuk garis pembatas itu adalah nilai dari chi-square-nya, yaitu 3,84. Itu membagi menjadi 2 wilayah. Wilayah yang kanan itu daerah penolakan dari H0, dan wilayah kiri adalah daerah penerimaan H0. Nah, berdasarkan nilai yang kita peroleh tadi, kita bisa kembali ke nilai yang kita peroleh. Kita tadi memperoleh nilai sebesar 8,224. Nah, itu untuk nilai chi-square-nya 8,224. Kita akan melihat di gambarnya. Dia akan masuk ke wilayah mana untuk menentukan keputusan. Nah, di sini untuk batas 3,84 berarti 8,224 akan masuk ke daerah sebelah kanan. Nah, di mana itu adalah daerah penolakan H0. Nah, di situ jika nilai statistik chi-square kurang dari nilai kritis chi-square, maka H0 diterima. Dan jika nilai statistik chi-square-nya lebih dari nilai kritis, maka H0 ditolak. Nah, tadi kan nilai statistiknya kan 8,224. Nah, berarti dia lebih besar dari nilai kritis. Maka benar, dia masuk daerah penolakan H0, sehingga H0-nya ditolak. Nah, selanjutnya, berdasarkan perhitungan, nah kita peroleh nilai statistik chi-person-nya tadi kan 8,224. Itu lebih besar dari nilai kritisnya, yaitu 3,84. Maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Nah, sehingga
ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan tipe sekolah. Di sini ternyata laki-laki cenderung lebih memilih sekolah swasta dan perempuan cenderung lebih memilih sekolah negeri. Oke, sampai di sini untuk penjelasan dari uji G-square Pearson. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu untuk kita semua. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.